Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Rahmawati. Saya dari kelas MPIC dan di sini saya tidak sendirian. Saya bersama rekan saya yang bernama Fahmi Al-Umam. Dan pada bahasan kali ini, kita akan membahas tentang fungsi dan manfaat laboratorium sebagai sumber belajar. Sebelum kita mendalami apa itu fungsi dan manfaat laboratorium, kita perlu mengetahui pengertian media pembelajaran. Ya, langsung saja. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah terbentuk dari kata media, yang artinya yaitu perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Secara etimologis, kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. Istilah kata media umumnya mengacu pada sesuatu yang digunakan sebagai wadah, alat, atau sarana untuk berkomunikasi. Namun, secara umum, pengertian media adalah alat penghantar atau perantara yang berfungsi untuk menyampaikan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan. Lanjutannya, menurut E. Descartes dalam W.S. Winkel menyatakan bahwa media pembelajaran adalah suatu sarana non-personal atau bukan manusia yang digunakan atau disediakan oleh tenaga pengajar yang memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan instruksional. Sedangkan menurut Russell, media merupakan saluran komunikasi. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan, a source, dengan penerima pesan, atau a receiver. Selanjutnya, media pembelajaran ada 3 jenis, yaitu alat bantu mengajar, alat peraga dalam mengajar, dan sumber belajar. Selanjutnya, setelah kita mengetahui makna dari media pembelajaran, kita juga harus mengetahui apa itu sumber belajar. Langsung saja, menurut Edgar Dell, seorang ahli pendidikan mengemukakan sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Pendapat lain dikemukakan oleh Association Educational Communication and Technology, yaitu berbagai atau semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Nah, selanjutnya, pusat sumber belajar menurut para ahli. Menurut Sukorini, pusat sumber belajar merupakan tempat di mana berbagai jenis sumber belajar dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menurut Percival and Ellington, pusat sumber belajar adalah segala bentuk dan rumah sampai dengan bangunan bertingkat yang rumit dan lengkap yang dirancang dan diatur secara khusus dengan tujuan untuk menyimpan, merawat, mengembangkan, dan memanfaatkan koleksi sumber belajar dalam berbagai bentuknya secara individual maupun kelompok kecil. Selanjutnya ada pendapat dari Merrill dan Thorpe, berpendapat bahwa pusat sumber belajar merupakan suatu aktivitas yang terorganisasi yang berhubungan dengan kurikulum dan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan. Dan yang selanjutnya yaitu
penelitian laboratorium. Kata laboratorium sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu labora, yang artinya bekerja. Dalam perkembangannya, secara umum kata laboratorium diartikan sebagai tempat bekerja, tetapi khusus untuk keperluan penelitian, seperti praktek kimia, biologi, lebih mengarah ke IPA. Definisi laboratorium lainnya menurut beberapa sumber, yaitu KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Laboratorium adalah tempat atau kamar dan sebagainya tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan atau penyelidikan dan sebagainya. Selanjutnya, menurut Kamus Bahasa Inggris, a room or building equipped for scientific experiment, research, or teaching, or the manufacture of the drug or chemical, yang artinya laboratorium merupakan sebuah ruangan atau bangunan yang dilengkapi dengan peralatan untuk melakukan percobaan ilmiah, penelitian, praktek, pembelajaran, atau pembuatan obat-obatan atau bahan-bahan kimia. Terus selanjutnya, menurut Departemen Pendidikan dan Budaya tahun 1994, ayat 7, laboratorium diartikan sebagai suatu tempat dilakukannya percobaan dan penelitian. Selanjutnya, berdasarkan Permenpan nomor 3 tahun 2010, laboratorium adalah unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi atau produk dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan terakhir, menurut Pusat Pengembangan Pendidikan UGM, laboratorium ialah suatu sarana atau gedung yang dirancang khusus untuk melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian untuk kepentingan penelitian ilmiah dan praktek lapangan. Selanjutnya, lapangan tempat bekerja dan melakukan penelitian bagi berbagai bidang ilmu juga disebut sebagai laboratorium. Dalam dunia pendidikan, laboratorium merupakan salah satu fasilitas yang sangat diperlukan oleh pihak sekolah sebagai tempat pembelajaran melalui kegiatan praktikum. Siswa berinteraksi dengan berbagai alat dan bahan untuk mengobservasi gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung dan dapat membuktikan sendiri suatu yang dipelajari. Laboratorium digunakan sebagai sarana penunjang bagi mata pelajaran yang bersangkutan. Misalnya, mata pelajaran IPA atau sains menuntut siswa untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sesuatu yang materi yang di dalamnya. Terus di masa ini, proses pembelajaran dan mengajar di sekolah dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang, yaitu sudut pandang tradisional dan sudut pandang modern. Sudut pandang tradisional menyebutkan bahwa mengajar artinya memberikan ilmu yang didapat tersebut untuk dirinya sendiri. Dalam sudut pandang ini, laboratorium yang difungsi sebagai laboratorium tradisional. Pada laboratorium tradisional, kegiatan dilakukan pada jam khusus, tidak terintegrasi dengan mata pelajarannya. Bahkan meja dan kursi pada jenis laboratorium ini bersifat tetap dan tidak dapat dipindah-pindah. Terus sudut pandang kedua yaitu modern. Dalam sudut pandang ini menyebutkan bahwa mengajar berarti membantu siswa dalam belajar sehingga siswa sendiri dan yang akan membangun pemahaman terhadap ilmu yang didapat dari setiap masukan yang menjadi perhatiannya. Laboratorium yang difungsikan dalam pandangan modern ini disebut laboratorium modern. Pada laboratorium modern,
kegiatan praktikum selalu terintegrasi dengan kegiatan belajar sains. Jadi setiap pelajaran berlangsung laboratorium itu materinya yang dipelajari bukan percobaan. Ruangan laboratorium ini berupa ruangan bersifat luas atau fleksibel. Letak peralatan maupun furniturnya mudah dipindah-pindah. Kalau tradisional tadi kan sulit untuk dipindah-pindah karena perkembangan zaman mungkin peralatan laboratorium mulai canggih dan simpel. Meskipun memiliki konsep berbeda, kedua jenis laboratorium tersebut tidak dapat ditentukan oleh satu yang lebih baik. Laboratorium terbaik yaitu laboratorium yang paling sesuai untuk diterapkan sekolah sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya adalah fungsi laboratorium. Secara umum, fungsi laboratorium antara lain sebagai tempat dilakukan percobaan alat-alat laboratorium dan bahan-bahan praktikum. Tidak mungkin semuanya diletakkan dalam kelas. Oleh karena itu, percobaan dilakukan di dalam laboratorium. Fungsi laboratorium yaitu sebagai sumber belajar dan mengajar, sebagai metode pengamatan dan metode percobaan, sebagai prasarana pendidikan atau sebagai wadah dalam proses belajar mengajar. Terus fungsi laboratorium menurut para ahli yaitu yang pertama menurut Karso, A. Sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran biologi secara praktek yang memerlukan peralatan khusus. B. Sebagai tempat yang dapat mendorong semangat peserta didik untuk memperdalam pengertian dari suatu fakta yang diselidiki atau diamati. C. Tempat display atau pameran. D. Sebagai tempat bagi peserta didik untuk belajar memahami karakteristik alam dan lingkungan melalui optimalisasi keterampilan proses serta mengembangkan sikap ilmiah. E. Sebagai tempat peserta didik berlatih menerapkan keterampilan proses sesuai dengan tuntunan pembelajaran yang mengutamakan proses lain produk. Yang terakhir, memberikan kelengkapan bagi pelajaran teori yang diterima sehingga antara teori dan praktek bukan dua hal yang terpisah, melainkan dua hal yang merupakan suatu kesatuan. Keduanya saling mengkaji dan saling mencari dasar. Terus menurut ahli selanjutnya adalah Sujitno, yaitu A. Memberikan kelengkapan bagi pelajaran teori yang telah diterima sehingga antara teori dan praktek bukan merupakan dua hal yang terpisah. Keduanya saling mengkaji dan saling mencari dasar. Memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi mahasiswa atau siswa. Hampir mirip pengertian yang terakhir tadi. Yang B. Memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat keberanian ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial. C. Menambah keterampilan dalam menggunakan alat dan media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran. Terakhir, memupuk rasa ingin tahu mahasiswa-siswa sebagai model sikap ilmiah seorang calon ilmuwan. Selanjutnya, menurut Mujadi Hadiat dan kawan-kawan, A. Memberikan perlengkapan bagi pelajaran teori yang telah diterima oleh teori dan praktik bukan merupakan dua hal yang terpisah, dengan dua hal yang merupakan satu satuan ilmu mengkaji dan mencari dasar. Yang B. Memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi siswa atau mahasiswa. C. Memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan alam maupun sosial. Menambah keterampilan dalam menggunakan alat media yang tersedia untuk mencari dan menentukan kebenaran. D. Memupuk rasa ingin tahu sebagai modal sikap ilmiah seorang calon ilmuwan. Yang terakhir, memupuk dan membina rasa percaya diri sebagai keterampilan yang diperoleh. Fungsi laboratorium sendiri tidak hanya sebagai tempat melakukan kegiatan pembelajaran, namun dapat juga memupuk keberanian untuk mencari kebenaran ilmiah. Peserta didik menjadi berani untuk melakukan praktik di laboratorium. Dengan begitu, siswa akan lebih percaya diri karena telah mencoba melakukan
praktek yang berdasarkan teori yang telah diajarkan. Faktor penting dalam komponen laboratorium adalah faktor penting yang turut menentukan kelancaran pekerjaan dan penyusunan tempat kerja, penyusunan alat-alat kantor pada letak yang tepat, serta pengaturan tempat kerja yang dapat menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pekerjaan. Sebuah laboratorium didesain berdasarkan kegunaannya. Praktek yang dilakukan siswa di dalam laboratorium merupakan pekerjaan yang biasa dilakukan di kantor, seperti pekerjaan mengetik, mencatat, mengelola, mengadakan, menyimpan, dan berkomunikasi. Melihat betapa pentingnya kegiatan praktik, maka pada tiap sekolah sudah seharusnya melaksanakan praktikum dengan mengacu pada garis besar program pengajaran atau kurikulum yang berlaku. Kegiatan pemanfaatan laboratorium dapat dilihat dari juga intensitas pemanfaatan laboratorium oleh masing-masing sekolah. Sekian dari saya. Yaitu